Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mams dan juga teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, dimudahkan serta dilancarkan rezekinya dan bahagia selalu ya. Alhamdulillah, di kesempatan video kali ini aku dapat share video lagi. Di sini aku akan sharing seputar mengelola keuangan rumah tangga, dan kali ini aku akan membahas mengenai hutang. Nah, di sini yang akan aku bahas yaitu solusi untuk melunasi hutang secara efektif hingga hutang bisa lunas secara keseluruhan hingga ke akar-akarnya ya. Dan di sini aku itu tidak ada maksud untuk menggurui siapapun. Di sini kita saling sharing bersama, belajar bersama untuk menjadi seorang ibu, seorang istri, dan juga seorang ibu rumah tangga yang lebih baik dari sebelumnya. Bicara mengenai hutang, tentu saja kita semua punya hutang, termasuk aku juga. Bahkan mereka yang sudah sukses dan punya banyak usaha juga tidak luput dari yang namanya hutang. Tetapi Bunda dan juga teman-teman perlu mengetahui bahwa apakah jenis hutang yang kita punya termasuk hutang produktif yang menghasilkan, ataukah justru hutang konsumtif yang kita gunakan untuk memenuhi gaya hidup. Contohnya seperti membeli kendaraan baru sedangkan kita kondisinya itu belum punya cukup dana, atau juga kita gunakan untuk mentraktir teman-teman supaya kita itu kelihatan wah gitu ya. Berbeda lagi apabila kita itu berhutang dalam keadaan yang darurat, misalkan untuk biaya pendidikan anak, ataupun kita itu sedang sakit gitu ya dan butuh segera dana. Nah, di sini teman-teman, buat kalian yang sedang berjuang untuk melunasi hutang, kita harus tetap semangat mencari solusi terbaik dan juga meraih impian untuk bebas dari hutang. Nah, di sini yang pertama yaitu kita harus punya niat terlebih dahulu bahwa kita bersungguh-sungguh ingin terbebas dari hutang. Nah, kalau sudah kita niatkan, maka kita perlu action, yaitu dengan kita berusaha untuk mencari cara agar hutang yang kita miliki itu bisa cepat lunas. Dan untuk menguatkan niat serta usaha kita, tentunya harus kita barengi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita diberikan jalan kemudahan. Solusi kedua yang harus dilakukan yaitu dengan kita membuat daftar hutang, yaitu dengan membuat kolom seperti yang aku buat di video ya teman-teman. Dengan adanya daftar hutang, kita jadi bisa mengetahui berapa total hutang keseluruhan, dan juga kita akan bisa mengetahui kemampuan kita untuk membayarnya. Nah, teman-teman, aku contohkan untuk kolom pertama, di sini kita isi nomor, kemudian kolom kedua kita isi nama atau jenis hutang, kemudian untuk kolom ketiga nominal atau jumlah hutang. Nah, sebagai contoh di sini untuk nomor pertama kita isi dengan cicilan rumah. Misalkan untuk cicilan rumahnya itu membayar per bulan sebesar 1 juta. Kita isi 1 juta ya untuk nominalnya. Kemudian yang kedua punya angsuran bank 500.000, punya angsuran mingguan 70.000. Kemudian juga di sini ada kredit HP misalnya ya 200.000. Kemudian hutang ke teman misalkan 300.000. Kemudian misalkan lagi hutang ke saudara sebesar 500.000. Dan juga hutang ke warung gitu ya, misalkan 400.000 rupiah. Nah, kalau sudah kita tuliskan semua, di sini jangan sampai ada yang terlewatkan ya. Jadi untuk hutang yang kita punya itu memang harus kita ingat-ingat dan kita
tuliskan semuanya, barulah di sini kita total untuk keseluruhannya. Nah, untuk contohnya ini setelah ditotal hutangnya itu ada Rp2.470.000. Kemudian kalau kita sudah mengetahui total hutang keseluruhan, maka di sini kita tinggal menentukan skala prioritas yang mana yang harus kita dahulukan untuk kita bayar hutangnya. Tentunya di sini lebih disarankan untuk mendahulukan membayar hutang yang beresiko, misalkan menggunakan jaminan ya teman-teman, seperti untuk membayar cicilan rumah ya, daripada nanti kita itu rumahnya ditarik gitu ya. Jadi kita harus mendahulukannya membayar 1 juta untuk cicilan rumah per bulannya. Nah, itu harus kita masukkan di kewajiban bulanan dan harus didahulukan. Kemudian juga seperti untuk angsuran bank ya, itu juga beresiko karena menggunakan jaminan, jadi harus kita dahulukan. Bukan berarti hutang yang lainnya itu nggak perlu dibayar ya teman-teman. Tentu saja yang namanya hutang itu wajib kita bayarkan ya teman-teman. Misalkan seperti kredit HP maupun kredit panci, kalau tidak mampu bayar itu lebih baik kita kembalikan saja. Nah, kalau misalkan teman-teman itu belum juga lunas ya, udah kita lakukan gitu ya, tapi belum juga lunas, di sini solusinya yaitu bisa dengan kita menjual aset yang masih ada ataupun barang-barang yang sudah tidak terpakai. Kemudian juga apabila masih belum juga selesai, maka solusinya yaitu dengan mencari penghasilan tambahan seperti dengan berjualan online ataupun ojek online gitu ya teman-teman. Kemudian untuk solusi selanjutnya yaitu dengan kita berhenti berhutang, biar kita itu tidak terjebak dalam lingkaran hutang ya teman-teman. Nah, apabila untuk satu hutang aja belum lunas, maka kita jangan menambah hutang baru, kecuali hutang kita itu udah lunas dan kita itu pengen berhutang lagi karena kondisi darurat gitu ya teman-teman. Nah, yang terakhir di sini yaitu kita harus berhemat. Untuk sementara waktu kita bisa menggunakan 30% dari penghasilan yang kita terima untuk kebutuhan hidup dan yang 70% untuk membayar hutang supaya cepat lunas ya. Dan harus diingat kita tidak boleh berhutang lebih dari 30% penghasilan yang kita punya. Oke teman-teman, sekian dulu video aku pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.